Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan rasakan ketika melihat kamu tambah glowing. Ya. Jadi ketika dalam perpisahan itu, transformasi atau perubahan kita menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Menjadi semakin glowing, semakin bercahaya, semakin bersinar dan seterusnya. Itu yang kemudian akan membuat mantan merasakan hal-hal yang selama ini belum pernah dia rasakan. Ketika dia mengkhianati kita, dia bahagia. Dia merasa puas, dia merasa bangga, dia merasa menang banyak dan seterusnya. Itu kan rasa-rasa yang mantan rasakan ketika mengkhianati kita. Tetapi ketika di dalam perjalanan perpisahan itu, di dalam perjalanan pengkhianatannya, mantan justru melihat kita tambah glowing, maka dia akan merasakan rasa-rasa yang baru. Ada 3 hal tuh paling tidak yang akan mantan rasakan. Yang pertama, glowing dalam hal karir, pekerjaan, bisnis, dan seterusnya. Termasuk juga pendidikan. Ketika mantan melihat bahwa sekarang kita adalah orang yang paling berhasil. Ya, apa yang kita tekuni sekarang menunjukkan hasil. Cuman mantan saja yang tidak sabar saat masih bersama kita. Dia terlalu tergesa-gesa, sehingga dia lebih memilih bersama orang ketiga yang kelihatannya kaya. Kan orang kaya bisa saja kan, karena orang tuanya kaya. Tetapi kalau orang yang kaya karena faktor orang tuanya, sementara dia sendiri tidak punya skill untuk mencari harta benda dan seterusnya, maka warisan dari orang tua itu cepat saja habisnya. Ya. Apalagi zaman sekarang kan, harga semuanya mahal-mahal ya. Barang-barang impor seperti handphone, laptop, pakaian, dan seterusnya kan mahal-mahal semua tuh. Punya uang 20 juta, kalau dituruti keinginan, itu sekali pergi ke toko handphone langsung habis. Maka orang yang punya banyak warisan tapi dia tidak punya skill untuk bisa mengelola warisan itu agar bertambah, maka habisnya cepat. Ya. Dan sekarang mantan akan melihat bahwa ternyata pencapaian kita itu jauh melampaui orang ketiga. Kita bertambah terus, orang ketiga menyusut terus. Nah, maka di situ mantan akan menyesal. Apalagi dia melihat sekarang banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kita. Semua orang berusaha untuk dekat, akrab, berteman, bersahabat dengan kita. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar mendapatkan manfaat. Jadi dia melihat ada begitu banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kita sekarang, sementara dia tidak dapat apa-apa. Nah, sehingga apa yang ada dalam pikirannya, capeknya bersama gue, kok senang-senangnya bersama orang lain. Nah, itu yang mantan rasakan. Sebuah perasaan baru. Jadi, baru 1 kali ini mungkin mantan merasa sangat menyesal sudah mengkhianati kita. Yang kedua, glowing dalam penampilan ya. Kalau duit kita banyak, kita bisa beli begitu banyak hal. Kalau yang wanita bisa perawatan ke salon, bisa ke dokter, spesialis kulit,
kecantikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga betul-betul kelihatan glowing tuh kalau orang duitnya banyak ya. Perawatan dirinya, kemudian juga pakaian yang dipakai semuanya mahal-mahal, karya desainer yang berkelas, dan seterusnya. Aduh, itu mantan bakal nangis-nangis tuh. Sementara dia melihat mungkin orang ketiga pada saat ini semakin menua, kalau uang juga semakin menipis, harus berhemat ya. Mungkin pakaian sudah bertahun-tahun yang dipakai itu saja terus, tidak pernah ganti, dan seterusnya. Belum lagi kita bisa beli handphone yang kameranya canggih, atau beli kamera khusus ya untuk foto-foto ditampilkan di media sosial, karena kan kalau orang kaya butuh tuh pencitraan ya, sehingga terlihat begitu jernih, terlihat begitu mempesona, dan seterusnya. Apa yang mantan rasakan pada saat ini? Kalau yang pertama kan merasa menyesal. Yang kedua, ketika melihat kita glowing dalam penampilan, selain menyesal, muncul rasa kangen luar biasa kepada kita. Mantan mulai berandai-andai, jika saja dulu kita sudah seperti ini, maka dia akan menjadi orang yang paling setia dan tidak akan pernah berpikir untuk mengkhianati kita. Nah, itu yang kedua yang dia rasakan. Ya. Yang ketiga, glowing dalam jodoh. Ya. Mungkin saat ini mantan sudah dikhianati oleh orang ketiga berkali-kali, atau bahkan mungkin sudah berpisah pula dengan orang ketiga. Sementara dia melihat pada saat ini orang-orang berbondong-bondong datang ke dalam kehidupan kita, bersaing, berlomba-lomba, berkompetisi untuk bisa menjadi pendamping hidup kita. Apa sekarang yang mantan rasakan? Ya, yang pertama tadi menyesal, yang kedua jadi kangen, yang ketiga jadi marah kepada dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bisa bersabar menunggu transformasi kita menjadi sekeren ini? Nah, jadi itu yang mantan rasakan ketika melihat kita sekarang jadi lebih glowing, jauh lebih bersinar daripada kita dulu yang masih bersama dengan mantan. Maka perpisahan, pengkhianatan itu harus dijadikan sebagai titik balik kita untuk menjadi lebih baik. Ya, jangan membuat kita larut di dalam kesedihan, meratapi perpisahan yang berlama-lama. Tapi kita harus bangkit, kita harus berubah, kita harus membuat mantan menyesal sudah pernah mengkhianati kita. Dan manusia semuanya bisa menjadi seseorang yang betul-betul hebat, sukses segalanya. Ya, tadi glowing karirnya, glowing penampilannya. Kalau sudah karir penampilannya tambah keren, kan otomatis ada begitu banyak orang yang pengen jadi pasangannya. Glowing dalam mencari jodohnya. Semua orang bisa, asalkan dia mau berusaha untuk itu. Ya, karena itu kan kuncinya selalu balik semangat, bangkit, dan kerja keras. Karena semua orang-orang yang kita baca di berbagai website, di berbagai buku, dan seterusnya, orang-orang yang sukses dan mencatatkan dirinya di dalam sejarah, itu adalah orang-orang yang semuanya mau bekerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan sesungguhnya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.